Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam sebagai ucapan kebaikan. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Pada Quran Surah Al-Furqan ayat 63 dan ayat 64, bahwa sebagai ciri hamba yang disayang oleh Allah, mereka memiliki sifat rendah hati yang mereka itu senantiasa mencerahkan dirinya, menerangi rumahnya dengan sholat malam. Karena sholat malam adalah ibadah sholat yang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam hadis dari Salman Farisi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihina qablakum wa maqrabatul lakum ila rabbikum wa maghfaratul lisayyiati wa manhatun 'anil ismi wa matradatul lidda'i 'anil jasadi. Kerjakanlah salat malam, sebab itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelummu dahulu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sebagai penebus dosa-dosamu, pencegah dosa, serta dapat menghalaukan penyakit dari badan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa perintah salat malam itu merupakan kewajiban pada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad, yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melakukan salat malam yang merupakan kewajiban sebelum turun salat 5 waktu, hal ini merupakan tradisi dari orang-orang soleh sebelum umat Nabi Muhammad, dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai penutup kesalahan-kesalahan dan pencegah dari perbuatan dosa, dan bisa menghalau penyakit yang muncul di badan disebabkan karena penyakit rohani. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diperintahkan untuk melakukan tugas dakwah, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pada Quran surah Al-Muzammil agar Rasulullah menguatkan diri dengan penguatan spiritual lewat salat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila
Inna laka fin nahari sabahan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajaran jamila. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai orang-orang yang berselimut, Nabi Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Pada Quran surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 10 bahwa Rasulullah diperintahkan untuk melakukan sholat malam dengan beberapa pilihan, bisa sepertiga malam yang pertama, kemudian sepertiga kedua yang disebut dengan tengah malam, dan sepertiga yang terakhir. Kemudian karena sholat malam itu harus dilaksanakan, maka sholat malam itu jangan dilakukan dengan tergesa-gesa. Kenapa Rasulullah diperintahkan untuk sholat malam? Karena Allah akan menyampaikan kepada Rasul perkataan yang berat, yang tidak semua kebenaran diterima dengan hati yang baik, dan tidak semua diterima dengan pikiran yang benar. Nah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di siang hari itu banyak kesibukan, maka salat malam itu diharapkan menjadi ibadah yang lebih fokus, yang lebih khusyuk, karena disuruh sebut nama Allah dalam doa-doa itu banyak Asmaul Husna, karena Allah yang memiliki timur dan barat. Maka jadikan Allah satu-satunya sebagai pelindung di dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasul disuruh bersabar menerima akibat dari ajakan itu. Pasti banyak yang tidak suka, maka solusinya dengan sabar yang dimaksud yaitu dengan cara jangan terlalu dekat dengan mereka. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, salat malam adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Namun setelah turun Quran surah Al-Isra ayat 78 tentang perintah salat 5 waktu, maka pada ayat 79 Allah tetap menganjurkan agar salat malam tetap dikerjakan, yang oleh ulama fikih dihukumi menjadi sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun Rasulullah dalam keadaan sakit ataupun musafir, yang hal itu dijelaskan pada Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Pada Quran surah Al-Isra ayat 79, dengan salat malam itu akan mengangkat derajat manusia ke tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat malam sebagai suatu ibadah tambahan bagimu,
mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi ayat 79 itu menguatkan bahwa selain salat 5 waktu, kita tetap dianjurkan untuk melakukan salat malam dalam kondisi apapun. Kemudian salat malam itu selain menjadi ciri yang disayang oleh Allah, maka dengan melakukan salat malam itu menjadi hamba yang diistimewakan oleh Allah pada Quran surah Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Sehingga Allah membandingkan orang yang salat malam dengan yang tidak, sama halnya dengan orang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan. Kemudian pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa salat malam itu merupakan ciri dari hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang bertakwa, yang sebagian malamnya digunakan untuk bermunajat kepada Allah, setelah melaksanakan salat malam dilanjutkan dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada Quran surah As-Sajdah bahwa orang yang melakukan salat malam itu bagian daripada ciri orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surah As-Sajdah ayat 15 dan 16 bahwa salat malam itu merupakan ciri dari orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperintahkan, diingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka membelanjakan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Pada ayat ini bahwa jauh dari lambungnya artinya tidak banyak tidur pulas, mereka mengisi waktu-waktu tidurnya dengan bermunajat lewat melakukan salat malam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah telah memberikan petunjuknya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tentang
keutamaan dari salat malam itu merupakan ciri dari orang yang bertakwa dan orang yang beriman yang sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan salat malam itu akan terbentuk pribadi yang rendah hati, pribadi yang terpuji di mata Allah, dan pribadi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sinari rumah kita dengan menegakkan salat malam dan ajak keluarga kita sebagai penguat di dalam keluarga, sehingga Allah akan mencerahkan hatinya, akan memberikan bimbingan kepada keluarga kita lewat salat malam, dan juga disempurnakan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan gerakan sebagai pedoman kita hidup di dunia ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.